Selamat siang pemirsa, fenomena kecanduan game online kembali menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak yang menilai bahwa penggunaan secara berlebihan dapat mempengaruhi prestasi belajar serta kesehatan mental. Di sisi lain, tidak sedikit yang berpendapat bahwa game online juga memiliki manfaat apabila dimainkan secara baik dan benar. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai fenomena ini? Apakah masyarakat menilai bahwa kecanduan game online adalah masalah yang serius? Berikut kami melaporkan. Selamat siang, kami dari Berita Petang. Hari ini kami ingin mewawancarai perihal kecanduan game online. Dengan saya Dodi Saputra. Dengan saya Pembayan Cikaraya Firkania. Dengan saya Frida Fatkia Adikri. Dengan saya Nur Laila. Berikut adalah hasil wawancara kami. Selamat menonton. Halo, kita lagi sama siapa nih? Gue Zaki dari Fakultas Akuntansi Angkatan 25. Oke, jadi gue mau nanya-nanya dikit ya kalau kayak tentang kecanduan game online gitu. Nah, menurut lu kecanduan game online itu penyebabnya apa sih? Mungkin karena game yang sangat kompetitif dan bisa dimainkan bersama teman dan menyebabkan orang lupa waktu dan meninggalkan tugas-tugas atau kewajiban mereka. Menurut lu kalau main game online dampaknya itu selalu negatif atau bisa jadi positif juga? Menurut gue sih ada dampak positifnya ya, seperti menghilangkan rasa stres. Dan kalau dampak negatifnya itu seperti meninggalkan kewajiban yang seharusnya dikerjakan dan jarangnya interaksi sosial. Terus apa yang harus dilakuin buat orang-orang yang kecanduan game online? Menurut gue sih ya kurang-kurangin bermain game online, maksudnya jangan sampai kecanduan karena itu bisa buruk, yaitu seperti meninggalkan kewajiban dan kurangnya interaksi sosial. Kalau lu sendiri, lu main game online nggak? Enggak, sama sekali? Iya udah enggak. Oh udah enggak. Udah enggak. Berarti dulu pernah? Dulu pernah. Tapi kayak lu sampai suka lupa waktu nggak atau gimana? Iya dulu ya sampai lupa waktu karena ya kecanduannya itu seru dan bermain bersama teman. Jadi lupa kewajiban yang harus dilakukan seperti mengerjakan tugas atau kewajiban lainnya. Tapi kalau lu dengan lu main itu lu ngerasa nggak ada dampak positif buat diri lu sendiri? Positifnya sih ya terhibur dan ya bisa main bareng teman-teman walaupun jaraknya nggak secara langsung gitu. Kayak bisa ngobrol sama orang banyak tapi bisa dari berbagai macam daerah gitu ya? Iya bisa. Nah terus yang terakhir nih, pesan-pesan apa dari lu buat orang yang sampai sekarang masih kecanduan game online? Perbanyak kegiatan sosial dan kurang-kurangin soalnya ya dampak buruknya seperti tadi meninggalkan kewajiban dan kurangi interaksi sosial secara langsung. Oke, makasih ya Jaki. Iya sama-sama. Halo, kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa nih? Halo, nama aku Macy. Semester berapa? Semester berapa? Semester 4. Oke. Menurut kamu tuh banyak gak sih yang sekarang anak-anak kecanduan game online? Jujur banyak banget ya, dari kayak teman sebaya kita aja tuh banyak banget. Apalagi kayak mungkin kayak umur-umur 10 tahun, 12 tahun itu juga banyak banget sih sekarang yang kecanduan game online. Di segala kalangan umur mungkin ya, banyak banget. Oke, terus apa sih yang bikin orang tuh sampai kecanduan game online? Mungkin karena dari segi waktu yang banyak juga, jadi dia mengisi waktu luang itu dari untuk main game online. Terus kayak buat kecanduannya mungkin kayak itu dari waktu yang banyak itu orang mengisi dengan kegiatan bermain game online terus-terusan. Terus kayak mungkin dia terlalu nyaman ya sama game tersebut, kayak bahwa kalau dia sehari aja nggak buka games gitu dia nggak bisa gitu. Oke. Kayak gitu. Itu tuh ada dampak negatif dan positifnya nggak sih menurut kamu? Ada banget. Kalau misalkan kayak dampak negatifnya tuh lebih kayak mungkin pola tidurnya lebih kurang. Terus juga produktivitasnya juga kurang kayak gitu. Terus kalau misalkan dampak positif ya, mungkin kalau positif kalau buat kayak dia ngalihin stres, kalau dia lagi stres banget nih kayak burnout, terus dia kayak ngalihin buat ke games tapi yang nggak berlebihan ya, itu positif sih, kayak biar melegakan pikiran aja. Ada hiburan iya gitu ya? Buat ada hiburan. Okay. Terus kalau misalnya teman-teman kamu ada yang kecanduan game nih, kamu bakal ada saran apa buat dia? Kalau misalkan
teman aku nih kecanduan game online. Tapi kita sebagai teman paling kayak mengingatkan aja biar dia bisa mengontrol waktunya lagi, terus bisa kayak banyak kegiatan lagi untuk mengisi waktu luangnya sih. Terakhir ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman yang hobi banget main game? Pesan-pesannya kayak kalau misalkan untuk bermain game buat menghilangkan stres atau kayak buat ya segala macamnya itu nggak apa-apa banget, tapi tolong dikontrol waktu main gamesnya, digunain lebih baik lagi kayak gitu sih. Oke. Udah sih segitu aja Kak. Makasih banyak ya. Oke, namanya siapa? Nama saya dipanggil Debleng. Oke, dengan Pak Debleng berarti ya. Menurut Pak Debleng, bagaimana pendapat Bapak tentang kecanduan game online? Ya kalau buat saya nih, jujur aja saya nggak pernah nggak suka tuh yang game-game gitu. Karena buat saya tuh orang kayak gitu orang pemalas. Males. Iya. Jadi kebanyakan main game jadi males orang jadinya. Makanya kadang-kadang kalau anak saya mainin game gitu, saya marahin. Berarti Bapak disiplinin ya? Kenapa? Kayak Bapak bilangin, Bapak Saya arahin lah, maksudnya jangan boleh seperti itu, tapi ada waktunya. ada batasnya. Ya nggak boleh harus handphone terus dilihat ya kan, maksudnya game terus nih. Cuma saya nggak suka tuh kayak gitu tuh. Iya benar. Jadi menurut Bapak itu bikin orang males sama nggak produktif lah ya gitu ya. Jadi nggak belajar anaknya atau malah main game terus. Iya pokoknya ya begitu jadinya malas itu jadinya. Ya malas maunya tiduran nonton gitu game. Udah. Buat aktivitas sih ya jadi kurang, untuk aktivitas sih berkurang gitu. Ya harus kan kerjain apa yang kira-kira bisa dikerjain, misalnya yang bermanfaat apa. Kadang-kadang malas jadinya kalau game gitu. Benar. Pendapatnya udah? Iya emang gitu saya kadang-kadang kesel, saya kok marah sama saya anak-anak di rumah. Oke, makasih ya Pak. Ya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya lagi bersama siapa nih? Dengan Ibu Sinta. Ibu, belakangan ini tuh kan banyak berita mengenai anak-anak yang kecanduan game online. Apakah Ibu mengikuti kasus tersebut? Ya, saya mengikuti. Terus menurut Ibu, seberapa serius sih masalah kecanduan game online ini? Sangat serius karena mengganggu belajar anak-anak juga. Terus apa sih yang menurut Ibu ini anak-anak tuh bisa kecanduan game online tuh menurut Ibu kenapa? Dikarenakan waktu HP yang sangat mudah diakses, lalu yang kedua fasilitas juga, dan yang ketiga karena banyak waktu luang, termasuk ruang lingkup taman bermain dan lapangan itu sudah sangat jarang. Jadi anak-anak lebih senang di rumah. Jadinya seringnya di rumah mulu cuma main HP. Betul. Terus kira-kira apakah bermain game online ini selalu berdampak buruk atau sebaliknya? Sangat buruk dan sangat merugikan kantong orang tua karena harus top up. Oh gitu Ibu. Terus kira-kira sebaiknya pengganti apa sih yang bisa dilakukan buat mengalihkan anak-anak biar nggak kecanduan game online? Selain membatasi waktu ruang untuk bermain game, ada baiknya pemerintah harus menyediakan ruang-ruang terbuka hijau agar anak-anak bisa bermain di ruang terbuka, lebih banyak aktivitas di luar ruangan dengan fasilitas yang memadai. Terus yang terakhir nih Ibu, kira-kira Ibu ada pesan atau apa gitu untuk para pecandu game online? Untuk anak-anak yang kecanduan game online, harap kalian itu sayang sama diri, sayang sama mata, sayang sama otak juga, karena itu sangat mengganggu masa depan kalian ke depannya. Udah Ibu, cukup menurut saya. Terima kasih dan maaf ya sudah mengganggu waktunya. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya, jadi perkenalkan, saya Tia Haryanti, salah satu dosen di sini juga, kebetulan dari jurusan Teknik Industri gitu. Langsung mungkin biar waktunya singkat, ke pertanyaan aja langsung ya. Jadi menurut Ibu gimana sih belakangan ini kan banyak diberitakan mengenai meningkatnya kasus kecanduan game online. Pendapat Ibu gimana tentang itu? Oke, kalau dari saya terkait untuk kecanduan game online ini, apalagi kan
kebanyakan yang kecanduan game online ini kan remaja-remaja ya, yang memang kita ketahui bahwasannya seiring dengan berkembangnya teknologi pun ini akses game online juga mudah ya, mudah diakses untuk siapapun itu, bahkan untuk semua kalangan. Nah, terkait untuk kecanduan game online, karena memang balik lagi itu tergantung dari pribadinya sendiri. Mungkin salah satu, sebetulnya kalau teknologi ini kan bukan masalah ya, itu kan salah satu sarana. Cuma karena pribadinya yang memang tidak bisa bertanggung jawab atau tidak bisa menjaga keseimbangan, sehingga terjadilah seperti yang dikatakan kecanduan game online yang memang marak ada di Indonesia salah satunya gitu. Menurut Ibu, disiplin apa atau penerapan apa supaya kayak anak-anak atau remaja bisa mengurangi sedikit kecanduan dari game online tersebut? Kalau dari saya, kemungkinan sih balik lagi ya dari pribadinya sendiri. Entah itu kalau memang harus disiplin mana yang dijadikan tujuan utama terlebih dahulu untuk mengantisipasi atau mitigasi, itu bisa di pengaturan waktunya. Baik dari pribadi, sebetulnya nggak apa-apa sih main game itu kan salah satu stress release ya gitu. Kita tahulah remaja, mahasiswa gitu, terkait entah itu pusing dengan tugas kuliah, tugas sekolah gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa untuk main game, itu sah-sah aja. Cuman memang keterbatasan atau keseimbangan waktu yang memang harus dijaga, itu salah satunya sih. Jadi tetap harus prioritaskan, harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu. Untuk game online seharusnya bisa jadi hobi aja, sampingan gitu. Ada di waktu luang, jadi bisa dipakai untuk main game, stress release gitu. Tapi tetap prioritas kita nih sebagai mahasiswa. Jadi sewajibnya mahasiswa yang misal tugas kuliah selesai, tugas laporan atau apapun itu, ada waktu luang, nggak apa-apa main game gitu, salah satunya sih. Jadi maksud Ibu kayak selagi masih jadi stress relief dan masih bisa prioritasin tugas kuliah, main game itu nggak apa-apa ya? Kalau dari saya nggak apa-apa sebetulnya, karena memang sebaiknya sih mungkin ya salah satu, karena stress release orang-orang beda-beda kan tiap orang, entah itu bisa main game, entah itu main keluar, hangout, atau bahkan dia bisa tidur seharian, hibernasi gitu. Jadi tapi sebagai kita lah selayaknya manusia, selayaknya mahasiswa gitu, kita harus bisa nih membatasi atau menjaga keseimbangan prioritas kita terlebih dahulu. Selesaikan dulu tugas-tugas yang memang ada sebagai kita mahasiswa, sebagai anak di rumah gitu. Baru nanti boleh melakukan atau main game atau apapun itu gitu. Langsung aja ke pertanyaan terakhir, menurut Ibu pesan apa sih untuk pemain game online yang suka main game gitu? Berarti ini bukan yang profesional, Ya, sekedar hobi aja. yang sekedar hobi. Kalau dari saya pesannya mungkin selagi bisa menjaga waktu, balik lagi ya ke keseimbangan waktu, keseimbangan pribadi. Jadi daripada karena kan kita ketahui lah ya, kita tahu sendiri kalau kita udah fokus nih sama game, bahkan kita tahu game itu levelnya bertingkat. Jadi itu suka naikin adrenalin kita, hormon adrenalin kita gitu. Itu salah satu yang ngejebak kita sampai kita lupa waktu, lupa diri, lupa kesehatan bahkan gitu. Jadi seminimal mungkin seharusnya bisa dicegah dari awal. Lakukanlah hobi kalian, tidak apa-apa main game online. Cuman ingat kewajiban kalian, apalagi untuk mahasiswa, kewajiban untuk kuliah, tugas, masuk kelas gitu kan. Ujian apapun itu diselesaikan terlebih dahulu, baru boleh hobi main game online gitu. Saya rasa cukup Ibu untuk wawancara hari ini ya. Terima kasih atas pendapat Ibu, waktu Ibu. Oke, sekian, terima kasih.
Iya. Kembali lagi bersama saya Dudi Saputra dengan topik yang sama yaitu kecanduan game online. Di sini ada narasumber saya dengan nama siapa Mas? Ucup. Siapa? Ucup. Dengan Mas Ucup. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk Mas Ucup, bagaimana pendapat Mas Ucup tentang kecanduan game online? Nah, kalau menurut saya, kecanduan game online itu hal yang sangat buruk, teman-teman. Saya itu pernah kecanduan game online. Ya, saya pernah kecanduan game online selama 3 tahun. Saya main Genshin Impact 3 tahun. Saya nyampe lupa diri saya, teman-teman. Saya lupa nugas. Saya lupa ngerjain PR. Saat itu saya sampai lupa sama teman saya. Saya pun nyampe lupa makan. Dan karena itu, kecanduan game online tidak bagus, teman-teman. Ada lagi nggak pertanyaannya? Menurut Mas, apa pencegahan untuk biar kita tuh nggak kecanduan untuk remaja atau mungkin anak-anak? Take some grass, of course ya. Some grass, kita keluar tuh. Ada matahari tuh. Kenain wajah kita gitu kan. Sampai kita sadar, oh dunia gue tuh harusnya di sini, nggak di game terus. Jangan lupa makan, emakmu buatin masakan, itu kamu rasain. Terus ingat teman, ajak teman-teman kamu main nongkrong, Indopoint, kopi kenangan. Ada kopi kenangan 11.000 teman-teman. Itu bisa loh, bisa. Ya, jadi kita tuh harus ingat dunia nyata, gitu sih. Dan juga kita juga perlu support system. Misalnya kalian curhat ke teman kalian, gue kayaknya kecanduan game online deh. Nah itu dia. Di situ titik balik lu, yang dimana temen lu pasti akan approach lu dan dia akan bilang, tenang, gue akan bantu, gitu. Jadi maksud Mas tuh kayak hidup di dunia nyata terus cari bantuan ke temen supaya bisa ngurangin kecanduannya gitu. Iya, tapi nggak secara langsung. Misalnya, aduh gue kecanduan, enggak, gue butuh jalan-jalan. Kita ke Kotwis yuk, bisa gitu. Harus ke tempat rekreasi gitu. Iya, ke tempat rekreasi, benar sekali. Untuk ada ini nggak masukan buat para gamers yang suka main game biar bisa nyimbangin waktu belajar sama waktu main game? Hal yang pertama buat schedule, jangan kecanduan, itu nomor 1. Nih di atas schedule kalian kan buat schedule nih, jangan kecanduan game online. Contoh Genshin misalnya gitu. Nah kayak gitu, terus salah satu bikin schedule. Nah dalam schedule itu, misalnya dalam 1 hari kamu bikin dari jamnya apa yang harus kamu lakuin. Jadi hal yang kamu main game itu bisa tertata. Oh di jam segini aku bisa istirahat. Oh di jam segini aku harus gini-gini gitu. Kamu bisa produktif. Yang dimana itu hal yang sangat bagus untuk melawan kecanduan game online. Begitu. Menurut Mas lebih adiktif mana antara game online atau game offline? Kayak mungkin contohnya teman-teman tahu tuh kayak GTA atau mungkin online tuh kayak Mobile Legends. Menurut Mas tuh masih kadar kecanduannya tuh masih tinggi online atau offline? Kalau menurut saya sih game online ya. Karena game online itu ada rewarding teman-teman. Ya, contoh misalnya dalam game RPG, kamu ngelakuin sesuatu dalam 7 hari, itu biasanya tuh ada kayak daily rewards, weekly rewards, itu pasti ada. Dan itu yang bikin mereka kecanduan. Contoh game RPG itu game gacha. Nah game gacha tadi aku mention ya, Genshin Impact. Itu biasanya ada karakter-karakter yang available di hari-hari tertentu aja, yang dimana kita pengen karakter itu. Pasti kita sangat effort sekali sampai kita lupa waktu. Dan itu faktor pertama, kamu akan kecanduan. Kamu ngincar sesuatu dan kamu dapat sesuatu. Nah itu jadi untuk game offline itu kayaknya mari kita ambil contoh Minecraft itu kalian tuh main sendiri, bahkan kalian pun bisa ngerasain bosen. Dan itu gak ada rewardingnya, kalian bisa istirahat. Nah kalau game online itu susah, gitu sih. Jadi menurut Mas masih lebih adiktif game online ya? Iya. Ada pesan-pesan terakhir untuk para gamers di luar sana? Jangan kecanduan game online. Ya, jangan kecanduan aja. Game online itu wajar, cuma nyampe kecanduan. Ingat rumah, ingat ibu bapak. Kalau punya pacar, ingat pacar. Jangan lupa sholat teman-teman. Oke, mungkin sekian wawancara ini. Terima kasih Mas Ucup. Ya. Demikian wawancara kami mengenai tanggapan masyarakat terhadap fenomena kecanduan game online. Dari berbagai pendapat yang muncul, dapat disimpulkan bahwa game online bukanlah suatu hal yang salah, namun penggunaannya perlu diperhatikan agar tidak memberikan dampak negatif. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya.